Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Sabtu, 24 Februari 2024 dan IHSG dalam posisi ya turun dikit kemarin gak masalah. Ya, hari ini gue pengen bahas saham auto ya guys. Auto Q4 2023 ya. Kemarin sih naik 2%-an ya kalau gua nggak salah. Iya, 2,5% sempat tinggi sih di sini ya. Auto ya bisnisnya auto parts ya, spare part. Oke. Pemegang saham ASII ya, Astra Internasional itu dia pegang 80% dan masyarakat hanya 20%. Jadi masyarakat sekitar 960 juta lembar dipegang masyarakat ya. Oke, ini kalau lo mau lihat langsung ke situsnya aja ya, nanti dapat. Kalau di IDX nggak nongol lah, belum nongol lah, nggak tahu kenapa. Ya, ya oke. Memang labanya lagi naik gede bang. Ini tertinggi guys tahun ini. Desember Q4 ini tertinggi dia naik selama 4 tahun ya, bahkan mungkin 5 tahun ya. Jadi labanya. Nah, ya itu ya guys. Ya. Kalau kalau gue sih gue lebih percaya. Gue memang kalau lo nonton nih di YouTube itu kan banyak narasi-narasi yang beredar. Ada yang bener pure ekonomi, ada yang politik. Nah, John, biasanya yang laku itu adalah narasi yang sudah dibumbu-bumbuin politik, John. Ya, itu biasanya yang paling banyak laku. Ditambah teori konspirasi, ditambah teori elit global lah. Itu biasanya akan bikin orang laku. Tapi justru teori yang bener, yang bener-bener netral, objektif itu biasanya nggak rame. Nah, biasanya nggak rame. Ya, contoh misalnya kan ada yang dibilang katanya pertumbuhan ekonomi 5% itu semu karena ini yang ngomong mantan menteri gitu kan. Mantan menteri lah yang baru dipecat lah ya, pokoknya lah. Gue nggak tahu dipecat atau gimana. Kata dia, menurut teorinya itu 10% kenaikan itu hanya dinikmati 10% aja orang Indo. 90% itu sebenarnya minus katanya ya. Oke, bolehlah. Tapi ada satu miss dari link penjelasannya. Miss, misalnya contoh kayak laporan auto. Auto ini sekarang labanya naik 38%. Contoh laba nih mana? Eh, nah ini ya. Labanya naik tahun lalu 1,3, sekarang 1,8 triliun gitu loh ya. Naik 38%. Secara bodoh arti angka ini adalah tahun ini berarti selama 12 bulan terjadi peningkatan masyarakat makin beli spare part motor. Namanya kalau orang beli spare part motor pasti kebutuhan sandang, makan dan itunya udah terpenuhi semua baru dia beli spare part motor bukan dibalik. Ya contohnya waktu di Corona tuh, waktu di Corona 2020 Astra Otopart hancur, hanya punya laba bersih 2 miliar. Ya, lalu pelan-pelan merangkat dari 2 miliar ke 611 miliar, lalu merangkak lagi ke 1,3 dan sekarang 1,8. Nah, apakah kita ajukan sebuah pertanyaan yang cukup kritis? Apakah kenaikan dari Astra Orthopart ini yang beli hanya orang atas saja yang 10% itu? Nah, itu harus ditanya. Ya, kalau gue sih nggak sepakat ya. Kalau kalau menurut gue statement itu udah ke arahnya udah dibalut politik, John. Jadi udah nggak netral kalau menurut gue. Kenapa? Soalnya gue lihat laporan ini auto naik. Ya, laporan pengangkutan pelayaran kayak Hais naik gitu. PJAA Jaya Ancol naik. Ya, itu kan berarti kan masyarakat udah mulai bergerak gitu loh. Nah, itu yang gue nggak sepakat dengan narasi itu. Nah, ya itu aja sih John. Gue cuma mau nyampein bahwa biasanya narasi kalau pure hanya ekonomi ya, bener-bener objek itu biasanya nggak laku. Maksud gue nggak rame aja, karena nggak kontroversi. Justru kan orang kan senangnya kontroversi kan. Wah, dibalut nih. Ya nggak? Sekarang ya, sekarang beras ini kan lagi naik ya. Beras itu kan naik. Sebenarnya beras itu kan naik karena krisis ya. Krisis iklim ya otomatis suplai berasnya berkurang. Jadi naik. Itu sebenarnya cuman begitu ya. Nanti ketika nanti sudah normal ya harusnya normal lagi. Tapi nanti pasti kan dibumbu-bumbuin politik lagi. Wah, kegagalan pemerintah segala macam ya. Kalau gue sih gitu aja John ya. Kalau gue kecerdasan masing-masing lah dalam mengolah informasi ya. Kalau gue lebih percaya ini positif. Kalau gue lebih percaya. Ya, naik 38% beneran. Kalau gue. Ya terserah ada yang bilang nggak beneran ya silakan lah. Itu kan hak masing-masing. Oke. Nah, auto ini John Deere-nya itu kan dia
Dirnya ini kecil ya, John. Jadi lu invest naik 38% ya. Nah, auto ini kan gara-gara kasusnya Asar ditakut-takutin ya. Jadi nggak sehingga roboh dari 3.000 ke 2.300. Yang ternyata kalau dipikir-pikir ternyata malah sekarang labanya paling tinggi di Desember kemarin justru di Q4 ini ya. Yang katanya digadang-gadang bakal hancur ya ternyata malah tinggi. Nah, jadi itu ya guys. Jadi gak kalau lo investasi yakin aja pada keyakinan lo sendiri. Penebar fear itu akan banyak. Penebar fear itu akan banyak. Sisanya adalah tingkat kecerdasan lo masing-masing dan tingkat mental dan psikologi lo masing-masing lah nanggapin ginian ya. Di daerah kecil banget ya perusahaan yang daerah kecil gini tuh enak banget guys kalau dipunya ya. Terus transaksi harian kemarin tembus 29 miliar ya. Sehari transaksinya 29 miliar dan pemegang saham ada 11.000 orang. 11.000 orang. Ya. Untuk Astra Auto Parts ya. Nah, kita cek dulu rutinitas dia bagi dividennya. Dividen kita cek dulu guys. Malah yang di fear-fearin ditakut-takutin bakal roboh malah mencetak ATH gitu kan. Betul nggak? Ya itu aja. Nah, nanti jangan-jangan SII juga ditakut-takutin juga nanti kemarin nanti pagi udah keluar ternyata ATH gitu loh. Ya kira endingnya cuma didongo-dongoin doang. Dongeng nama news. Ya, ya lihat aja lah John. Oke, kita lihat historinya dia bagi dividen. Ya emang gitu lah John. Kalau narasi politik tuh lebih laku, lebih rame, ada kontroversi. Apalagi kalau ditambah bumbu ya keren. Ditambah konspirasi lo makin rame lagi tuh yang nonton. Orang kan senangnya gitu. Ya, gua oke. Dari 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bagi 17, 18 bagi 19 bagi 20 bagi 21, 22, 23 bagi ya. Jadi ini emiten guys 2002 sampai 2024 lagi ya. Bentar lagi juga pasti bagi lah. Di 2024 ya gua genapin aja. Sudah 22 tahun auto itu rutin bagi dividen dan tidak pernah bolong. Nah, ya. Udah rutin nih guys bagi dividen ya. Jadi jangan takut kalau menurut gue sih kemungkinan dia nggak bagi dividen cuma 1% lah. Bahkan di Corona aja kemarin waktu lagi ancur-ancuran dia tetap bagi kan. Mana di Corona 2020 dan 2021 ya. Coba kita lihat di Corona. Ini dia bagi nih 2020 bagi 2021 dia bagi dia di Corona aja bagi. Memang cuma supil ya gara-gara labanya jatuh juga. Tapi tetap bagi ya. Oke, jadi sobat, oke kita langsung lihat laporan keuangannya aja ya guys. Ya waktu kemarin juga begitu John, waktu di 2022 atau 2023 ya, wah Indonesia gelap nih ya, gelap 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 gelap. Tapi yang gua lihat catatannya, ya misalnya di PJAA, Jaya Ancol udah mulai naik, Astra Otopar naik, berarti kan masyarakat udah mulai meningkat gitu kan ya. Tapi kan orang bilang wah ini bakal resesi ya, terserah dah. Ya terserah gua ngelihat yang di situ aja. Nah itu tadi kalau dinarasikan bahwa yang menikmati kenaikan ekonomi itu hanya segelintir 10%, itu kan berarti kecil banget tuh pasti elit banget kan di Indonesia ini. Tapi kenapa emangnya yang beli Astra Otopar tuh hanya golongan itu aja yang elit itu? Kan gua rasa enggak di John. Gua rasa enggak gitu loh. Nah itu aja sih. Ya kalau jadi mahasiswa ya kalau jadi mahasiswanya harus tanya terus sampai detail itu. Ya. Harus tanya diubek-ubek ya. Jadi mahasiswa diubek-ubek, ubek-ubek aja dosennya sampai dia kesel. Oke. Ya, ini 10,2 triliun, ekuitas 10,8, 11,9 dan sekarang 13 triliun. Nah, naik lagi, naik kan ekuitasnya 13 triliun, 11%. Eh, lalu lembar saham 4,8 miliar, book value-nya aja 2.700, John. Sekarang. Ya. Harga nih masih di bawah banget 2.300. Gila kali ya.
0,8 yieldnya. Mau bawa harga loh. Apa nih? Oke, 2 miliar nih di 2020. Cuman 2 miliar. ROE hancur 0,02%. Jadi lo ketika 2020 percaya nggak kalau orang bilang, wah ini lagi deflasi, lagi krisis? Percaya. Gue juga percaya. Gue juga percaya 2020 gitu loh. Dibuktikan, selain bukan hanya feeling merasa di lapangan, dibuktikan juga datanya ada. Orang nggak beli spare part, wajar. Wajar nggak orang 2020 nggak beli spare part? Wajar. Gaji dipotong setengah, ya nggak? Ini kan di bulan Desember 2020 kan? September sampai Desember ya nyata auto cuma bisa cetak 2 miliar loh. Perusahaan sebesar auto cuma bisa cetak 2 miliar. Ya, berarti benar. Ya memang benar. Orang kan makan aja susah. Pas-pasan dia pasti nahan belanja. Nggak mungkin dia belanja spare part. Orang kalau belanja spare part kan harus sandang, pangan sama apa rumah tuh. Gue lupa lah istilahnya. Pokoknya makanan, tempat tinggal, dan pakaian udah tercukupi dulu. Baru dia pasti beli-beli yang lain. Itu dulu. Nggak mungkin dia beli spare part dulu. Terus dia makan batu. Nggak mungkin. Nah ini makanya penjualan menurun. Di 2021 masih corona ya, masih corona tapi ya udah mulai ada aktivitas lah ya. Meningkat labanya dari 2 miliar ke 611 miliar gitu kan. Udah mulai nih, berarti udah ada masyarakat yang udah mulai terbiasa dengan corona dan mulai belanja lagi ya nggak? Betul, naik 611 miliar. Di 2022 naik 116%, dua kali lipat 1,3 triliun. Nah, berarti kan masyarakat makin sering belanja spare part kan? Tahun ini 2023 ya makin naik lagi 38%, 1,8, 40. Nah, maksud gue gini, ketika dinarasikan bahwa terjadi pertumbuhan yang seperti itu, dinarasikan bahwa itu hanya dinikmati hanya 10% orang Indonesia dan sedangkan 90%-nya lagi adalah minus semuanya. Nah, gue pribadi nggak sepakat ya. Kalau gue pribadi sih nggak sepakat. Nah, itu aja sih John. Kalau gue makanya gue ketika mendengar narasi itu kelihatan bener John. Lu emang kalau dengerin itu ya lu nonton itu sampai habis itu emang kelihatan bener. Tapi banyak loophole sebenarnya apa ya lubang-lubang yang harus ditanyakan untuk statement seperti itu harus ditanyakan. Ya contoh yang gini ya kalau kalau emang kalau memang 90% orang Indonesia pada minus semuanya ya. Ya kok bisa naik ini? Nah, itu pertanyaan bisa naik ya enggak? Apalagi tuh naik. Eh ke Jaya Ancol tuh pada naik, terus ke mana lagi tuh? Pengangkutan gitu kan, jasa-jasa pengangkutan kok pada naik. Nah, itu harus ditanyakan lagi. Jika kalau orang nggak belanja bagaimana? Mungkin ada permintaan kan begitu. Harus dipertanyakan lagi. Ya itulah kalau kalau gue lebih bilang itu narasi politik lah ketimbang narasi lebih banyak bawa politiknya ketimbang ekonominya. Ya. Oke ya dikemasnya secara menarik dan orang menarik menonton dan memang sangat keren. Gue harus akuin narasinya sangat keren. ROE sekarang 13%. EPS wah punya 382 nih udah lebih gede dari tahun lalu nih berarti lo dividennya tambah lebih gede potensi. Oke, dividennya 15 waktu corona hancur cuma 1%. Lalu lalu 2011 51 dapat yield 4%. Lumayan DPR 40%. Kemarin 110 ya 2022 ini dia dulu dapatnya 7% dan 40%. Nah, kemarin interim dia udah bagi sebesar 40 guys ya. 40 dan itu ternyata cuman 10% lah ya. Jadi kira-kira nanti dia akan bagi kan total 40% ya. Jadi 30% gitu. Jadi di final itu nanti bagi di bulan apa sih? Mei lah guys ya. Mei. Siap-siap aja bulan Mei. Bulan Mei 30%. 382 kali 30%. Ya, dibagi 114 guys. Ya, jadi 114. 114 di harga sekarang ya lu dapat ya 4,7%, gede ya untuk final level out grup Astra itu selalu punya ciri ya guys. Dia bagi memang rata-rata cuma 40% total ya. Ya, jangan harap lebih emang begitu. Jadi yang penting lu udah tahu aja. Aduh, tadi gue mau ngambil apaan sih? 114.
Jadi total kan dia bagi 158 ya. Totalnya kan 158. 158 tuh yieldnya 6,3 6,6% di harga sekarang ya. Ya, masih ini sebenarnya kalau menurut gua harga-harga murah ya guys di segini ya guys. Oke, harga waras ya kita coba lihat ya. Kalau dari IPS 382 kali 10 aja ya berarti dia auto itu baru mahal kalau 3.820 John kalau IPS. Tapi gua ngitung dari dividen aja. Kalau dividen kali 10 dan 20 kan dividen totalnya 158 ya. Berarti harga warasnya dia 1.580 sampai 3.160. Nah, di atas 3.160 menurut gua auto baru mahal ya. Berarti ini masih di bawah harga banget, masih di harganya nih. Nggak kemahalan ya, nggak kemahalan. Masih worth it buat dikoleksi. Kemungkinan kalau gue feeling ya John, di April ini pada ningkat lah rata-rata lah. Ya, ya kemarin ya tadi kan apa argumentasinya ya APBN kemarin kita ada 500 T lebih lah. Terus bansos juga di range 500 T. Menurut gue sih itu positif semua ya. Ya gue sih gue mandangnya dari bukan dari kacamata politik ya BLT itu bukan. Gue mandangnya itu dari ya pure ekonomi aja itu bagus kalau menurut gue semuanya. Jadi menurut gue kayak spare part ini juga bakal makin meningkat di 2024 ini. Ya. Terus kalau nanti makan siang gratis itu udah berlanjut, kemarin gue udah lihat katanya angkanya 140 triliun per tahun. Ya realistis lah. Segitu masih realistis ya. Cuma nambah berapa persen mungkin dari defisit anggarannya masih realistis. Jadi nggak langsung 450, 140 kemarin gue ngeliat rencananya. Ya good menurut gue. Gue sih dari sisi ekonomi gue anggap good ya guys. Jadi gue ya kalau udah dinarasain politik mah John ya kayak itu tadi diputer-puter hingga lo bingung dah. Pokoknya dia puter-puter karena yang ngomongnya juga jago, karena yang ngomongnya juga pinter dan berkarisma, ya dia bisa ngomong atik aja dengan ya jadi bingung orang ya nggak? Bingung bisa. Itu namanya orang pinter. Orang pinter tuh begitu. Yang bisa ngebedain omongan dia cuman sedikit orang. Mostly pasti pas ketipu. Mostly. Nah, itu aja sih. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.